Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nomi Romonda Yunita Senida Manik, NIM 111222045 dari Blok 6 Geoinformatika. Di sini saya akan memberitahukan tutorial analisis sesar dan kekar dengan menggunakan software DIPS. Nah, di sini sudah ada data dari sesar dan juga data dari kekar. Nah, lalu kita membuka software DIPS. Lalu buka file new. Nah, di sini masih deep dan direction, kita rubah dulu menjadi strike right deep. Nah, untuk yang pertama saya akan melakukan analisis dari kekar. Kita copy kekar yang pertama, lalu SC2, setelah itu pilih counter preset. Untuk mengetahui arah umumnya, cari dulu, nah pilih yang ini, add user plane. Nah, arahkan kursornya itu ke bagian yang puncaknya. Nah, ini 215 berarti ini adalah SC2. Matiin aja nih. SC2. Nah, selanjutnya yang bagian sini ini SC1. Nah, selanjutnya membuat bidang bantu. Bidang bantu, arahkan kursor ke titik perpotongan antara EC1 dan EC2. Ini menjadi bidang bantu. Seperti ini. Untuk menghilangkan kontur ini kita jaga saja. Oke. Selanjutnya mencari tegasan 1, tegasan 2, dan tegasan 3. Untuk tegasan 2-nya itu kita dari pusat ke titik perpotongan ini, SC1 dan SC2. Nah, itu sekitar 278. Oke. Lalu dikasih labelnya T2. Nah, selanjutnya untuk T1. Nah, T1 itu diambil dari bagian lancip dari SC1 dan SC2. Nah, bagian lancipnya itu di bagian sini, itu dihitung titik tengahnya berada di mana. Tuh. Nah, di sini SC1-nya ada di 172, lalu untuk SC2-nya 215. 172, 215. .172 ditambah 215 itu dibagi 2, jadinya 193,5. Kita arahkan lagi 193,5 berarti digelapin jadi 194. Oke. Nah, ini jadinya T1. Lalu selanjutnya untuk T3 itu 90 derajat dari T1. Ini T1-nya 194, berarti ditambah 284. 270, 284. Nah, ini 284. Nah, karena yang berpotongan dengan bidang bantu bagian sininya, maka yang menjadi tegasan 3 itu yang sebelah sini. Lalu selanjutnya untuk mencari extension join. Tapi sebelum itu dirubah dulu warnanya agar lebih baik, lebih mudah untuk melihat. Oke. Nah, untuk extension join itu adalah perpotongan antara membuat sesuatu ini melewati perpotongan antara EC1 dengan EC2 dan juga perpotongan antara T1 dengan bidang bantu. Berarti T1 dengan bidang bantu yang sebelah sini, lalu EC2.
Senin. Nah ini dia SC1 SC2 terus nah ini berarti menjadi extension join. Ini ganti warnanya biar lebih mudah. Lalu untuk membuat release join seperti tadi, perpotongan antara melewati dari perpotongan SC1 dan SC2, lalu dengan bidang bantu dan sigma 3. Nah ini. Lalu tinggal dibaca aja nilainya. Untuk arah umumnya tadi, SJ1 itu 172,53 dimasukin. SJ1 172,53. Lalu untuk SJ2 215,55. Lalu untuk extension join, untuk extension join 198,52. 198,52. Lalu untuk release join 102,87. 102,87. Lalu untuk T1, T2, dan T3 itu dirubah dulu ini menjadi trend plunge. Nah untuk T1 nya satu ini maaf T1 nya di sebelah sini karena dia berpotongan dengan yang bidang bantu. Ini 190. Nah, T1 nya ini 13,4. Lalu untuk T2 nya 278,51. Lalu untuk T3 nya 37,103. Oke, jadi sampai sini analisis dari kekar. Baik, selanjutnya adalah analisis sesar. Dari sini sudah diberitahukan data BS-nya N112 derajat east dan dip-nya 64 derajat, lalu rek-nya 50 derajat, dan diberitahukan juga bahwa pergerakannya itu pergerakan kanan. Oke, jadi langsung aja ke counter preset. Kita rubah dulu max data tipsnya jadi strike right dip, lalu kita plot strike dip dari si bidang sesar tadi 112, terus dip-nya 64 bidang sesar. Oke. Nah, untuk mempermudah dalam penguploadan rate, kita membuat grid-grid pada stereonetnya. View stereonet overlay, show grid, custom. Nah, untuk trennya ini kita isi strike dari si bidang sesar, yaitu 112. Nah, lalu untuk mengupload rate-nya, titik ini itu merupakan 0. Dan tadi rate-nya itu ada 50. Kita plot di titik ke 50. 10, 20, 30, 40, 50. Pada titik ini kita plot menggunakan draw polyline 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu kita menentukan arah pergerakan dari sisi sesarnya. Nah, dari sini dilihat bahwa pergerakan sesarnya itu kanan dan relatif naik. Oke. Nah, selanjutnya kita mengupload net slip. Nah, net slip itu ditarik dari titik pusat hingga garis luar lingkaran melewati perpotongan antara rek dengan bidang sesar. Lalu kita beri nama net slip. Nah, untuk arah pergerakan net slip ini mengikuti dari pergerakan hanging wall. Nah, hanging wall itu bagian sini. Oke. Nah, di bagian sini itu footwall. Sehingga karena bagian hanging wall-nya bergerak masuk, maka net slip-nya juga bergerak masuk. Oke. Lalu kita baca nilainya. Tadi bidang sesar nilainya 112,64. Lalu untuk si net slip-nya kita rubah dulu max data tipsnya menjadi plans biring, trend plans maksudnya. Lalu kita baca di titik perpotongan ini tuh 139,43. Cara penulisannya 43,139. Itu net slip. Dan rate-nya 50. Nah, selanjutnya kita menentukan nama sesarnya. Nah, untuk membacanya kita menggunakan klasifikasi Richa tahun 1972. Nah, tadi diberitahukan bahwa pergerakannya itu kanan dan juga relatif naik. Jadi di Richard 1972 ini kita melihat di bagian kanan dan cenderung yang bagian atas. Nah, untuk nilai rate-nya 50 dan di bidang sesarnya 64. Rate-nya 50 berada di bagian sini. Lalu karena dip-nya 64 yang mana lebih dari 45, maka kita memakai yang si nomor 6 ini. Nah, nomor 6 itu namanya right reverse slip fault. Jadi, nama dari si sesar ini adalah right reverse slip fault. Right reverse slip fault berdasarkan klasifikasi Richard 1972. Baik, sekian video tutorial analisis sesar dan juga kekar berpasangan menggunakan software DIPS oleh saya Nomi Rumonda Yunita Sandida Manik dari PLUK 6 Geoinformatika. Terima kasih.